ketika bikin sequel kan gitu, pertaruhannya selalu gitu kan. Ketika misalnya saya present diskusi, kita ingin memenuhi harapan orang, ekspektasi orang. Jadi ya kalau sekarang sebenarnya untuk riset ini lebih mudah harusnya ya. Ketika waktu beda awal tahun 2000-an ketika saya mulai berkarya gitu ya, informasi masih terbatas di internet gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya dengan klik di Google itu semua yang kita mau tahu sebenarnya ada gitu ya. Tinggal key-nya. Baik, itu ada salah satu cuplikan dari film Haya ya. Kita langsung aja ke sesi kedua, berhubung waktunya sudah mepet gitu. Kita langsung sapa dulu Bunda Asmanya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Mas Justice sudah bersama kita? Sudah Bunda. Sudah ya, kalau gitu kita siap-siap mulai. Janjian dulu buat teman-teman semuanya saat ini yang mengikuti via Zoom untuk perlu pamit ya. Pertama, menyalakan kamera. Ini adab kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, tidak perlu pamit jika ingin mundur ya, jika ingin undur diri karena satu dan lain hal sehingga tidak mengganggu. Karena kadang-kadang saya sama Prima, sama Sheila itu suka kita manjatnya agak susah nih kalau banyak yang pamitan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung di acara Belajar dari Bintang malam ini, persembahan aplikasi KBMF. Selain bisa diikuti melalui Zoom, teman-teman juga bisa mengikuti acara Belajar dari Bintang ini melalui YouTube KBMF Official ya. Dan setiap pekannya jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube-nya sehingga tidak ketinggalan dan pelajaran bersama guru-guru kita yang lain. Ini guru-gurunya hebat-hebat ya. Yang sudah hadir itu ada di Lestari, kemarin kita dapat kesempatan belajar dari Mas Yanus Nugroho, dari Joni Aradinata, dari Kang Abik, dari Fuadi, dari Ika Natasha, ada sutradara Layang-Layang Putus Mas Beni Setiawan juga sudah pernah menjadi guru kita, kemudian ada Mas Guntur Suharjanto, ada produser film paling laris se-Indonesia sepanjang zaman ya setahu saya, itu Pak Sunil Samtani. Dan malam ini kita kedatangan Mas Justice Arimba yang merupakan sutradara muda pertama yang lewat keuntungan filmnya mempersembahkan 2,7 M untuk Palestina dan kemanusiaan lewat film Haya 1. Kalau kamu termasuk yang menonton film Haya 1, maka ada andilmu di sana. Dan jangan lupa juga film Mas Justice yang berikutnya nanti kita tanya ya kapan akan tayangnya. Mudah-mudahan diniatkan juga untuk sedekah, siapa tahu kita bisa mengumpulkan 5 miliar kali ini ya. Mas Justice Arimba adalah sutradara muda yang sudah menghasilkan pemenang Eagle Award ya dan banyak penghargaan lain dan sudah menghasilkan beberapa film ya selain film dokumenter. Kalau film layar lebarnya setahu saya 4 ya. Jadi ada The Power of Love 1, kemudian ada Haya 1, ada Haya 2, kemarin ada 100% halal ya kalau saya nggak salah ya. Kita sambut saja Mas Justice Arimba. Assalamualaikum Mas Justice. Waalaikumsalam. Halo Gimana Bunda, apa kabar? Semua teman-teman semua satu kehormatan bisa hadir di sini cerita Sehat ya Mas ya? Bunda. Iya. Sehat nih? Alhamdulillah Bun, sehat. Kemarin sempat asam lambung tapi alhamdulillah sudah. Iya, makanya kalau teman-teman produser tuh kalau memberikan pesan kepada Mas Justice nggak boleh mie instan. Iya, Mas kilas balik dulu. Pernah jadi wartawan juga ya? Kalau dilihat dari ininya. Iya, kalau secara latar belakang sih sebenarnya saya mengawali karir ke film itu sebelumnya saya jurnalis di majalah People and Business dan Flash Magazine. Jadi itu juga melalui ajang kompetisi sih Bun ya. Jadi waktu itu PT Pelita Fikir Indonesia mengadakan lomba penulisan artikel. Alhamdulillah masuk nominasi, terus abis itu direkrut lah jadi freelance jurnalis sampai kurang lebih 1 tahun lah, dan baru tahun 2008 ikut kompetisi Eagle Awards, menang, dari situ banting setir lah ke dunia audiovisual sih. Gitu sih. Langsung gitu. Directing nggak sih Mas atau apa dulu gitu sebelumnya? Kalau di
Di Eagle Award sendiri karena memang outputnya adalah mencari sutradara muda, memang pelatihan waktu itu kan kompetisinya itu bukan film jadi ya, jadi konsepnya menawarkan skrip ya, tapi naskah film dokumenter ya, dari ide cerita terus sampai akhirnya lolos jadi semifinalis dapat workshop dibimbing oleh termasuk ada Mas Riri Riza saat itu dan sutradara film dokumenter, ada Mas Garin juga dan lain sebagainya, Mas Ino Sarungkalo almarhum. Dari situ waktunya memang jadi sutradara, Bun. Nah dari situ udah berpikirnya jadi sutradara setelah itu. Sebelumnya memang sebenarnya awalnya justru kalau mimpi passion itu saya jadi jurnalis awalnya sebenarnya. Gitu. Iya, jadi kalau sekarang ini sutradara dan produser ya Mas ya? Bebannya berarti kalau produser sutradara. Ya, Mas, kalau di luar ini ya, maksudnya setiap sutradara kan ada passionnya nih untuk menggarap satu hal ini ya, satu film gitu ya, tema secara tematik. Kalau Mas Jesse sendiri pengen fokus, ada nggak yang pengen fokusnya di tema-tema apa gitu? Sebenarnya ya memang ketika saya terjun ke fiksi waktu tahun 2017 di challenge Bunda, terutama Bunda Helvi juga ya, debut saya waktu saya menyutradarai banting setir dari dokumenter ke fiksi, menyutradarai film 212 The Power of Love. Memang concernnya pengennya fokus di film yang punya value ya, nilai positif dan juga bernafas religi sih pengennya gitu, karena saya sadar betul sih waktu itu ngerasa bahwa beban moral jadi seorang pembuat film tuh tinggi gitu. Itu beban moralnya tuh besar banget gitu ya. Saya nggak mau menyesal di kemudian hari. Kenapa nih Mas? Nah ini nih kayaknya connect ya dengan teman-teman yang juga sekarang sama-sama berkarya kan. Iya. Ini kita bicara berarti beban moral yang sebetulnya di setiap profesi ada gitu kan. Betul. Nah kalau menurut Mas Yesus apa sih beban moral yang terasa, wah gue harus begini nih gitu? Iya, karena tidak kita pungkiri sebenarnya apapun karya, maksudnya baik itu tulisan ya dalam bentuk novel ataupun tulisan yang diaplikasikan dalam bentuk film adalah sebenarnya ini medium propaganda sebenarnya. Ada statement ya, di sini di film itu kita kenal yang namanya director statement. Jadi ada pernyataan sutradara yang sebenarnya ingin menggiring opini penonton untuk membentuk opini apa sih melalui karyanya atau melalui filmnya. Nah, saya tidak mau karena karya yang saya buat akhirnya pola pikir orang berubah gitu ya. Mungkin karena saya salah terlalu semangat atau salah melihat film hanya cuma sebatas karya ya, yang penting keren, yang penting bagus gitu ya, sehingga akhirnya ketika menonton film saya tanpa sadar ada orang yang tersesatkan pola pikirnya, dan menurut saya susah tuh memperbaikinya ya. Urusannya saya nggak mungkin kan nemuin ketika di kemudian hari saya menyesal karena atas karya yang saya buat karena saya merasa salah, saya merasa silap. Kayaknya tobatnya ribet ya, Bumi. Ngelurusinnya banyak ya. Ngelurusinnya apalagi banyak. kalau buat film itu kan, kalau buku kita mungkin 100.000 aja udah luar biasa banget gitu. Kalau film kan bisa sampai 500, 700, 1 juta, 1,5 jutaan. Belum lagi jejak digitalnya kan kayaknya nggak mungkin. Ya orang upload, apalagi di era hari ini mau diupload di mana aja, di YouTube, di segala macam dan sebagainya. Jadi ketika sudah jadi jejak digital kan itu sudah jadi. Saya banyak pelajaran sih bagaimana melihat jangan sampai di kemudian hari saya menyesali atas karya yang pernah saya buat karena saya merasa bersalah atas penciptaan karya tersebut. Dan alhamdulillah kan saya ada di lingkaran yang juga sama-sama punya visi yang baik sih, karena ada Bunda Helvi dan tim produser yang lainnya sih. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi setiap karya tadi merupakan sebuah statement ya Mas, baik disengaja atau nggak disengaja, bagaimanapun menggiring penikmatnya ke satu tendensi atau nilai-nilai tertentu gitu. Dan ini juga buat teman-teman penulis bisa sangat disadari nih gitu ya. Mulai sekarang kita nih gitu, kita juga punya beban moral. Buat yang muslim kita punya pertanggungjawaban nggak cuma ke pembaca kita tapi ke Allah gitu nantinya. Mas, hari ini kita bicarakan soal sequel.
ya kan? Tidak semua cerita bisa dibuat kedua ya dan dibuat ketiga gitu. Kayak sekarang Asma setelah Surga yang Tak Dirindukan 1, kalau itu memang Asma tahu bahwa akan ada kedua gitu kan. Tapi ketika kedua Asma juga harus berpikir punya potensi nggak sih untuk ketiga gitu, apalagi keempat gitu kan. Cerita seperti apa sih Mas yang menurut Mas Justice bisa dibikin sequelnya? Karena teman-teman saat ini yang mengikuti, ini kan banyak diantaranya yang sudah menulis ya, dan ada yang karyanya yang misalnya hits banget gitu, atau dia suka banget dengan karya itu gitu ya. Barangkali bisa mempertimbangkan apakah wah ini kayaknya bisa dibikin sequelnya nih gitu. Iya. Ininya sih sebenarnya kalau saya melihat bahwa setiap cerita yang ada unsur manusia di dalamnya ya, bercerita tentang kehidupan karakter dari seorang manusia gitu, itu semuanya punya potensi untuk dikembangkan, punya potensi jadi sequel, selama memang ketika di awal sebagai pembuat kita ya, ketika kita menulis latar belakang cerita tersebut, juga ketika saat kita mendevelop latar belakang karakter tokoh kita gitu ya, kita sudah menginventarisir dan mendeskripsikan sebenarnya karakter seperti apa sih tokoh kita ini gitu ya, ketika sehingga misalnya sehingga akhirnya punya reason yang cukup baik untuk dikembangkan ya, karena mungkin keinginannya yang besar, kuat, dan juga obstacle atau rintangannya yang sehingga akhirnya ketika dikembangkan ya, bukan dipanjang-panjangin ya, artinya dikembangkan, karena ada cerita yang menurut saya dipaksakan untuk dipanjang-panjangin gitu ya, karena padahal sebenarnya latar belakang ceritanya nggak kuat, terus tokohnya lemah, tapi karena mungkin penonton suka, karena kalau film kan balik lagi, atau karya audiovisual atau karya tulis sendiri balik lagi kan soal selera, artinya belum tentu yang saya pandang bagus di mata teman-teman tidak bagus, atau yang menurut saya kurang bagus di mata teman-teman itu bagus, artinya itu bicara soal selera. Tapi saya pikir kita harus sependapat dulu bahwa setiap cerita, selama satu karakter itu punya latar belakang dan juga sifat ketokohan yang kuat, itu sih sebenarnya semua punya potensi untuk dikembangkan, selama pembuatnya tahu sebenarnya mau cerita soal apa sih. Kalau mau ngangkat mau bercerita, kita nih mau bercerita tentang siapa dan kenapa gitu. Nah dari situ sih sebenarnya menurut saya itu yang paling mendasar ketika kita mau membuat lanjutan cerita dari cerita yang kita buat. Selama karakter tokohnya hidup dan terus dihidup-hidupi, insya Allah itu masih terus akan bisa dikembangkan. Bahkan walaupun sudah ketika satu karakter mati pun itu bisa tetap hidup gitu ya. Misalnya kan di Surga yang Tidak Dirindukan kan karakter yang diperankan Bella meninggal ya Bun ya, tapi ada karakter kedua yang sebenarnya di kehidupan prasnya itu yang terus bisa dihidupkan dan dikembangkan. Kurang lebih sih kayak gitu sih Bun, sebagai gambaran dasar sih. Iya, dan kalau menurut Mas Justice sendiri nih, sebelum kita menggali lebih lanjut ya, harusnya sebentar ditanyakan lebih dulu ya. Ini teman-teman pasti kepo kan gitu ya, siapa tahu nih ada nggak sih yang pengen difilmkan nih karyanya oleh Mas Justice Arimba ya. Mas, cerita kayak gimana sih yang kira-kira potensial nih untuk difilmkan? Dari situ kan kalau udah difilmkan pertama baru kan ya, nanti mungkin bisa kedua, bisa ketiga dan seterusnya. Sebenarnya kalau cerita yang seperti apa, karena saya menganut paham realisme ya Bun ya, maksudnya selalu suka sekali mengangkat cerita-cerita yang dekat sih sebenarnya, bukan fiksi imajinatif yang mungkin berfantasi liar ya. Tapi saya pikir saya senang, kalau saya tipikal sutradara atau pembuat yang senang dengan cerita yang sangat dekat dengan saya gitu, dengan saya terutama ya sebagai pembuat, karena mungkinnya basicnya awalnya saya adalah seorang pembuat film dokumenter ya, yang ketika membuat dokumenter kan sebuah karya yang harus dekat dengan realitas itu sendiri gitu. Bagaimana film itu adalah upaya saya dalam memaknai realitas, kuncinya gitu. Dan itu saya coba terjemahkan sebenarnya ke film fiksi. Sebenarnya kalau lihat latar belakangnya, gaya pendekatan riset dokumenter saya itu nggak hilang di setiap film
di film-film saya gitu Mbak ya, dari film 212 The Power of Love, latar belakangnya fakta, data ya, ada peristiwa yang nyata dikembangkan, dibuatlah dihidupkanlah sebuah cerita yang kira-kira bisa relate dengan peristiwa nyata tersebut. Di Haya ketika saya itu kembangkan dari sequel dari film mengembangkan karakter Rahmat, melanjutkan kisah The Power of Love tadi, dan akhirnya timbullah Haya. Itu juga saya memutuskan bahwa kayak dengan tim produser waktu itu adalah menyelipkan isu kemanusiaan, ya kan, menyelipkan isu kemanusiaan yang itu juga dekat begitu dengan saya, di mana faktanya kondisinya bumi Palestina seperti ini, bahwa anak-anak adalah korban yang paling terdampak dari situasi perang, itu yang dijadikan trigger untuk jadikan karakter Hayanya dan lain sebagainya. 100% halal juga gitu, dilatar belakangi dari saya dengerin ceramahnya Ustadz Umar Mita waktu itu, terus saya ternyata temuin banyak teman-teman saya yang setelah itu kok kayaknya baru tahu gitu ya, bahwa kata zina, anaknya kehilangan nasabnya dari ayahnya, nggak punya ketika anak zina, anak perempuan hasil zina itu kan nggak kehilangan nasab ya, jadi dia tidak bisa diwalikan oleh ayah biologisnya, ya kan, dia kehilangan itu ya. Jadi dari situlah akhirnya latar belakang cerita itu diangkat menjadi judul 100% halal. Selanjutnya juga dengan Haya, dua Hope, Dream, and Reality ini, Bun. Nah, menurut saya sebenarnya cerita-cerita yang dekat dan kuat relate dengan kehidupan sekitar ya, sebenarnya yang juga menjadi concern dari cerita-cerita di KBM, karena saya pernah jadi juri juga kan di KBM. Jadi sebenarnya semuanya punya potensi sih, Bun. Punya potensi jadi karya yang bisa diimplementasikan dalam bentuk audiovisual, mau itu series atau itu film. Mungkin tinggal menunggu momennya aja sih, kesempatannya. Artinya banyak, selama ceritanya kuat, konfliknya kuat, tokohnya menarik gitu ya, punya latar belakang yang kompleks gitu sebagai satu cerita ya, keinginannya besar, rintangan atau obstacle-nya juga besar gitu ya, itu semuanya punya potensi untuk jadi film. Sama seperti sebenarnya novel, ketika novel dibaca juga orang udah jadi penasaran gitu ya, terus pembacanya terbawa terbawa emosinya, udah pasti kita akan, pembaca juga akan berfantasi, ini kalau difilmkan kayaknya oke ya, kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Mas kan sering ada kalimat gini ya, misalnya ada orang baca novel, terus misalnya ada kalimat, aduh novel ini filmis banget nih gitu ya. Nah, saya meneruskan yang tadi keterangannya Mas Jasis. Jadi sebetulnya novel yang filmis itu yang kayak gimana sih? Apa yang harus ditambahkan atau dibubuhi gitu ya oleh teman-teman, dibubuhkan oleh teman-teman penulis ini gitu ya, agar novelnya tuh masuk dalam kategori filmis gitu. Apakah berarti harus banyak memasukkan adegan-adegan gitu, peristiwa gitu, atau apa? Iya. Novel yang saya baca yang awal-awal sebenarnya dari yang sangat filmis itu, misalnya dari Bunda Asma yang paling saya suka sebenarnya, debutnya Bunda Asma tuh yang ingin naik haji, itu memang sangat filmis banget ya, berpikir bagaimana usaha seseorang anak ingin memberangkatkan ibunya ke haji dengan begitu besar rintangan yang harus dilalui. Dan sebenarnya film sejenisnya mohon maaf, film Iran atau film Turki ya, Bun, ya, film sejenisnya sebenarnya, atau yang ada bapak-bapak yang melakukan perjalanan sama anaknya juga ingin ke Mekah gitu ya. Tapi anaknya pernah nonton juga mendampinginya, kurang lebih secara isu tuh hampir sama. Cuma karena di Timur Tengah memungkinkan untuk jalan darat ya. Betul, itu jalan darat. Nah, ayat-ayat cinta juga kayak gitu filmis. Artinya sebenarnya apa sih yang membuat film jadi sangat filmis? Salah satunya sebenarnya latar ya, Bun. Latar ketika kita pembaca dibawa menikmati satu latar yang misalnya baik itu indah atau sesuatu yang mustahil gitu ya, mustahil untuk diwujudkan, tapi reasonable gitu ya, masuk jadi punya alasan untuk diwujudkan. Menurut saya itu bisa memenuhi unsur-unsur aspek film itu sendiri ya, bahwa latar belakangnya kuat, konfliknya kuat, terus juga ragam tokohnya kaya, lebih sih kayak gitu. Oke. Kalau sebaliknya nih berarti Mas Justice, apa sih hal-hal yang membuat Mas Justice nih dengan latar belakang sebagai sutradara, sebagai produser, bete gitu, yang tidak memuaskan Mas Justice ketika baca sebuah karya tulis, novel?
Atau misalnya cerpen gitu? Terlalu mungkin cerita yang cenderung ini ya Bun ya, apa namanya, ya balik lagi ini soal selera ya, yang monoton, yang terlalu panjang berdialektika sih, dialognya kayaknya panjang, ada sebenarnya ini tuntas masalahnya, tapi kayak si penulis nih kayak ingin memanjang-manjangkan gitu ya. Jadi bawaannya jadi pengen ngedit ya Mas? Iya, jadi bawaannya udah ini sebenarnya udah, menurut saya ini udah selesai gitu ya, tapi karena mungkin entah penulisnya kekurangan ide, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk memaksa memanjang-manjangan, atau si penulisnya juga memiliki wawasan yang kurang ya, yang kurang untuk memperkaya latar tadi, sehingga akhirnya kok nih di sini berhenti di sini aja sih. Mohon maaf ya, seperti kebanyakan sinetron di salah satu TV swasta lah misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata gaya-gaya bercerita yang seperti itu toh laku juga, ada pasarnya gitu ya, Mama. Artinya sebenarnya balik lagi sih, kepada sebenarnya ketika membuat karya, target audiensnya siapa, itu juga kembali kayak gitu sih. Iya, dan kita pada akhirnya memilih ya, sebagai kreator memilih cara bagaimana untuk dikenang ya Mas ya. Karena mungkin pasar ada gitu kan, tapi kita mau dikenang dengan cara yang seperti apa. Oke Mas, tambah lagi. Tadi berarti kalau untuk bikin sequel, karena kan sebetulnya Haya 1 adalah sequelnya The Power of Love 1. Iya. Ya kan gitu ya. Sementara Haya 2 ini sequelnya Haya 1 gitu kan. Nah waktu bikin tuh udah kebayang gak sih Mas? Bahwa udah ngelihat potensi, ini kayaknya bisa ada keduanya gitu. Atau gimana? Sebenarnya saya nggak kebayang buat bikin sequel. Sebenarnya kalau Haya 2 itu dibuat memang di endingnya itu kan dibuat seperti apa namanya, agak-agak apa ya, sebenarnya agak penonton agak menebak-nebak karakter Haya jalan di padang pasir, apakah dia udah pulang ataukah dia mencari jalan terus. Sebenarnya pengen nuntasin tapi kayak pengen ngelanjutin, tapi sebenarnya waktu di Haya 1 saya ragu gitu, animonya akan baik kan nih. Tapi ketika pas premier, lihat sambutan penonton, baru itu terpikir tuh Bun di situ. Makanya saya ngomong kan nih, saya harus bikin kayaknya universe-nya Haya, karena memang kisah Haya penting untuk dilanjutkan gitu ya. Karakter Haya sebagai seorang anak gadis Palestina yang nekat menyelinap ke dalam koper datang ke Indonesia hanya untuk mencari kedamaian gitu ya, sebagai representasi atau simbol dari anak-anak Palestina yang hari ini kehilangan kedamaian dan dihantui rasa trauma yang berkepanjangan gitu, karena konflik yang nggak kunjung reda. Lebih segitu. Iya, dan insya Allah nanti novelnya mudah-mudahan akan rilis ya Mas sebentar lagi ya, Haya 2. Amin. Ya, ditulis oleh Helvi Tiana Rosa, Benny Arnas, dan Asma Nadia. Amin ya. Ditulis oleh 3 penulis hebat, baru bisa deg-degan jadi. Semoga nggak mengecewakan ya. Mas Yosis, tapi berarti ketika salah satu ya, menurut Asma, berarti salah satu kiat nih, kalau buat teman-teman terlepas misalnya, ketika menulis novel atau nanti mungkin ada yang pengen misalnya terdorong seperti Mas Justice untuk bikin film pendek gitu ya, untuk membuat sequel berarti salah satu tipsnya benar nggak sih untuk kalau kita ragu atau apapun gitu, tapi open ending itu menjadi memungkinkan gitu loh untuk bikin sequel? Bisa. Kalau untuk ketika misalnya memutuskan untuk bikin sequel, karena kalau kayak gini nih, Haya 2 kan memang sudah bayangan saya harus tuntaskan karena harus jadi trilogi gitu ya. Mau tuntaskan Haya 3, bahkan hari ini alhamdulillah pengen present sih sebenarnya buru-buru ke Bunda, hari ini tuh 8 sequelnya udah jadi nih untuk Haya 3. Jadi untuk Haya 3 saya sama Mas Mori mendevelop untuk menuntaskan kisah Haya ya, udah bikin 8 sequelnya sebelum jadi ke skenario. Jadi di Haya 2 ini kita bikinnya kan open ending ya Bun ya, buat teman-teman. Spoiler dikit lah, open ending gitu, open endingnya kayak gimana ya nanti nonton aja. Jadi karena di Haya 2 saya benar-benar yakin bahwa saya bikin Haya 2 ini memang karena akan ada Haya 3-nya sih. Waktu kita nulis naskahnya kan kayak kira-kira sih kayak gitu, dan open ending itu selalu jadi pilihan yang memang tepat untuk membuat penonton di akhir cerita itu menjadi lebih penasaran dan menebak-nebak bagaimana sih kelanjutan kisah dari karakter ini gitu ya. Kan tujuannya itu ya, dengan adanya dengan konsep open ending itu. Ya, saya nggak tahu ya apakah teman-teman
memahami seberapa sulitnya sebetulnya. Saya punya kekaguman tersendiri ya, saya sama Mbak Helvi terhadap Mas Jasis Arimba ini gitu, dan teman-teman di Warna Pictures gitu, karena tidak mudah gitu untuk kondisi saat ini, terutama ketika kita bicara film. Gitu. Kalau naskah kan kita sekarang semua bisa ngupload di KBMF kan. Mas Jasis, saya mengundang juga nih. Mudah-mudahan Mas Jasis juga skenario The Power of Love 1 ya, skenario filmnya Mas Jasis bisa bisa diposting juga, bisa diupload juga di KBMF ya. Rima setuju nggak Rima? Ya karena boleh Bun, boleh. Ya, teman-teman kan jadi bisa belajar juga gitu untuk nulis skenario gitu. Tapi anyway sulit sekali menurut Asma untuk kita membuat film yang ini kan kayak temanya yang pertama film 212 The Power of Love itu latar sejarahnya gitu kan ya, kejadian yang kita demo muslim terbanyak gitu kan. 11 juta ya Mas ya? Ya 11 juta. 7 juta ya, 7 juta ya. 7 juta muslim bersatu gitu kan ya. Dan sebagian tuh ada yang dari jauh kan, dari mana-mana gitu, untuk bisa kumpul di Jakarta gitu. Dan ini bukan tema yang menurut, misalnya tema pacar-pacaran gitu, atau tema yang yang cinta-cintaan, atau tema yang gimana lah gitu. Oke, ada unsur cintanya gitu ya. Tadi kita lihat Ricis ya sama Hamas ya, dan nasib mereka nanti coba apakah terjawab ya di Haya 2 ya, yang jomblo fisabilillah sama single tapi amanah tadi gitu. Tapi anyway, kemudian ke Haya 1, ini tentang Palestina. Dan setahu saya belum ada deh kayaknya film yang benar-benar gitu ya fokus untuk Palestina, apalagi kemudian keuntungannya didonasikan ke sana gitu. 2,7 miliar loh, itu bukan angka yang sedikit gitu. Saya berharap banget ya, bukan hanya karena terlibat atau kenal baik dengan Mas Jasis, tapi saya berharap banget ayo kita dukung sama-sama setiap film-film baik, apalagi ternyata berarti film bisa dong Mas ya untuk jadi mesin donasi yang luar biasa. Ya. Belajar dari Haya 1 sih luar biasa ya Bun ya. Saya juga bahkan sampai merinding sih melihat prosesnya. Sebenarnya 2,7 kan itu dari keuntungan tiket kita ya Bun. Tapi di luar itu sebenarnya kan teman-teman yang menggelar juga mereka menggalang nobar itu mereka melakukan catchback di setiap nobar selalu donasi. Jadi donasi sendiri sampai akhir saya pernah datang diundang di acara nobar yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah dasar, itu sekelompok anak-anak setelah nonton tiba-tiba bawa saya kresek gitu ya, Kak ini uang donasi dari kami gitu ya, buat dititipkan buat saudara-saudari di Palestina. Oh saya bilang kita tidak terima itu, silakan serahkan hasil donasinya langsung ke lembaga atau yayasan yang adik-adik dan pihak guru percayai. Jadi itu yang membuat luar biasa ketika ya kayak gini kan, bahwa film adalah media propaganda, kan propagandanya memang kayak gitu. Lewat film Haya 1 kita sama-sama punya visi bahwa kita ingin ngomongin soal Palestina untuk merangsang giroh ya, merangsang menstimulus membangun kepedulian kembali terhadap persoalan kemanusiaan. Ternyata ya film punya sangat dogmatis itu gitu ya. Itu yang saya ya itu kenapa jadi menggerakkan donasi ya. Jadi 2,7 M itu teman-teman itu keuntungan dari tiket ya Mas ya. Dari tiket ya, tidak termasuk yang donasi-donasi yang digelar gitu ya selama acara-acara nonton bareng berbagai sekolah, berbagai pengajian, pesantren dan lain-lain. Ya. Lanjut Mas. Ya artinya kenapa saya bilang film itu sangat dogmatis, film itu bisa menggerakkan hal-hal seperti itu. Jika memang diarahkan untuk yang baik, insya Allah mudah-mudahan sih bisa yang baik. Itu kenapa Hitler ya kan menggunakan film ya, selama kekuasaannya di era Nazi itu kan benar-benar sebagai medium propaganda yang memang efektif buat menggaungkan kekuasaannya the father of Hitler itu gitu. Mas satu dong pertanyaan. Ketika buat tema-tema yang tidak mainstream gitu kan, artinya Palestina kan gitu, orang mungkin ya belum yang nyinyir kan bisa aja bilang misalnya kenapa nyumbangnya Palestina, meskipun by the way teman-teman 2,7 M itu untuk Palestina dan juga untuk Du'afa ya Indonesia ya, dan anak-anak Indonesia, jadi nggak cuma untuk Palestina aja. Tapi kan ada ya yang nyinyir misalnya, kenapa sih yang di dalam negeri nggak diurusin, yang luar negeri dan sebagainya. Mas nggak takutkah ketika bikin film-filmnya nih Mas Jasis ya yang 3 ya yang diproduksi oleh Warna Pictures, artinya tidak oleh produser besar ya teman-teman, jadi nggak punya dana promo trailer, bahkan untuk naruh trailer di TV aja nggak ada ya Mas dananya ya Mas. Ya dengan sangat terbatas gitu promonya gitu, tapi mengandalkan ukhuwah. Dan nggak takut waktu itu Mas, misalnya bahwa
Karena buat film kan tetap ya MM-an juga gitu. Nggak takut nggak laku kah gitu waktu itu? Sebenarnya apa namanya, ngerasa bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang baik kali Bun ya, sesuatu yang baik dan juga dikelilingin orang-orang yang saya anggap juga baik gitu ya. Jadi saya ngerasa kayak nggak punya rasa ketakutan itu gitu. Justru waktu film 212 itu kan kita mengalami satu, untuk mewujudkannya aja berbagai rintangannya tuh dialamin gitu ya. Tapi dari mulai rintangan yang besar gitu ya, misalnya di telepon Intel, dipanggil, disuruh ngirimin data-data ke Mabes Polri, terus Padahal filmnya tentang kemanusiaan, drama keluarga gitu ya. Terus sampai harus Warna, kita waktu itu bareng-bareng jual mobil, di tengah jalan syuting harus berhenti, tapi kok nggak ada rasa khawatir gitu. Itu yang saya benar-benar saya alamin. Saya nggak ada rasa khawatir bahwa ini bakal gagal nih. Justru yang muncul justru kayak semakin keyakinan yang kuat bahwa ini pasti selesai gitu. Nggak tahu caranya gimana, jalannya seperti apa, tapi pasti film ini akan selesai dan sampai ke penontonnya. Itu waktu itu saya yakin itu sih tuh. Walaupun memang sampai jual mobil ya Mas di pertengahannya. Ya itu Warna yang jual, saya sih nggak ada lah gitu ya waktu itu. Jadi balik lagi tadi ya soal bicara takut atau enggak, manusia ya sebagai manusia kekhawatiran ada. Cuman saya kayak ngebalik pola pikir sih waktu itu, ngebalik pola pikir. Jadi saya tipe orang yang ngikutin naluri ya Bun ya. Naluri bukan insting ya, tapi insting kan dimiliki hewan ya. Memiliki naluri. Jadi ketika saya ngerasa ini satu karya yang penting, ini buat teman-teman juga nih, ketika kita buat satu karya dan menurut teman-teman itu penting dan perlu diwujudkan, gimana caranya itu menurut saya itu harus kita wujudkan. Jadi saya dua ngalamin fase itu sih Bun, waktu bikin film 212 The Power of Love, sama waktu tahun 2008 itu saya bikin In Love for God, judulnya Bercinta untuk Tuhan. Itu lagi kasusnya sama kayak 21. Itu lagi rame-ramenya waktu itu Agim habis nikah lagi ya. Habis nikah lagi, tiba-tiba orang sepakat rame gitu ya, kalangan feminis maksudnya rame, jerang sana sini, yang diserang hukumnya gitu ya, yang jadi masalah kok diserang hukumnya gitu. Itu gerah tuh, saya gerah kayak 212 juga, padahal banyak cerita-cerita yang baik, tapi kok media mainstream mengarahnya kok ke menyudutkan terus gitu, yang baik-baiknya kok nggak kepotret gitu ya. Padahal saya ngelihat kayak kehilangan, sebagai orang yang backgroundnya jurnalis nih, waktu itu saya mempertanyakan nilai objektivitas gitu ya, cover buat setnya mana nih, keseimbangan beritanya kok hilang gitu ya. Jadi di In Love for God juga kayak gitu. Saya tiba-tiba cari cerita, saya mau wujudin bikin film tentang keluarga poligami yang ideal. Pokoknya gimana, bukan mau kampanye tentang poligami, bukan. Ini istri dekat situ nggak Mas? Istri dekat situ nggak? Enggak Bun. Jadi waktu itu saya ngirimin ide cerita saya cari, saya sebar lewat internet ya, lewat email. Saya beberapa yayasan-yayasan yang saya pikir bisa saya riset, saya dalamin, dan itu tuh saya dapat respon dari Malaysia justru. Sampai akhirnya saya qadarullah pergi ke Malaysia sebulan di sana dan memotret kehidupan itu gitu. Jadi artinya belajar dari pengalaman itu yang meyakinkan saya bahwa setiap karya yang penting, saya pikir walaupun mungkin rintangannya akan besar, tapi itu punya sesuatu harus yang dibuat gitu ya. Ya, yang punya satu keharusan yang ini harus diwujudkan gitu ya, sehingga akhirnya melihat rintangan itu jadi tantangan sih, jadi challenge aja gitu sih Bu. Lebih sih kayak gitu. Rintangan jadi tantangan ya, dan apalah arti hidup ya kalau kita nggak punya tantangan dan keberanian untuk menaklukkannya. Ya rekan-rekan sekalian bisa mulai raise hands ya, yang ingin bertanya langsung ya, saya mengutamakan yang kameranya on ya. Jadi silakan, ini Rima apa Sheila nih yang akan memandu nanti ini?
Rima Bunda. Oke Rima, dan saya berharap banget dari obrolan sama Mas Jasis tadi ya, jadi ada karya-karya yang sangat perlu dihadirkan, dan saya berharap setelah ini lebih banyak karya-karya yang mengangkat setting Palestina, mengangkat setting Rohingya, ya Muslim di sana, mengangkat setting Uighur ya. Assalamualaikum Beijing 2 di aplikasi KBMF sudah memulai itu ya, dan minta support teman-teman juga, mudah-mudahan nanti dari royaltinya kita bisa sama-sama mempersembahkan tanda cinta untuk saudara-saudara kita di Uighur ya. Tapi intinya ayo kita berkarya dan jangan lupa bukan cuma investasi dunia ya Mas ya, tapi karya itu juga bisa menjadi investasi akhirat insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ya Mas, ini kita mulai coba tanya jawab ya. Kita akan penanya pertama siapa nih Rima nih? Ada Kak Ana Mardia. Silahkan Kak Ana Mardia. Silahkan Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ingin bertanya. Tadi kan yang Bunda bilang apa enggak filmnya apa enggak takut rugi gitu ya? Itu yang kita jadi penulis jadi malu nggak sih Mbak? Gitu maksudnya gini, ini film kan hitungannya MM-an ya. Kita yang nulis kayaknya modal kan iya sih kreativitas ini tapi nggak sampai MM-an. Itu kok ya takut rugi gitu kalau nulis yang baru yang berbeda gitu ya. Ya, itu tadi pas Bunda ngomong apa nggak takut rugi itu, saya sebagai penulis merasa terpukul loh. Saya yang hanya masih kecil banget juga masih hitung-hitungan ini rugi nggak ya, ini untung nggak ya, kayak gitu kan. Terus Masnya bilang ya udah kalau misalnya yakin ini proyek kayak proyek yang bagus atau bermanfaat gitu, jadi ya kan yang saya mau tanyakan adalah bagaimana untuk meyakinkan diri kita sampai ya udah ini harus jalan loh. Oke. Apa perlu istikharah dulu Mas Justis ya? Iya, langsung dijawab Mas Justis. Ya kalau di film sebenarnya waktu itu kita meyakinkan produser ya, kan meyakinkan Bunda Helvi, Bunda Asma, karena Bunda Helvi, Bunda Asma, Mbak Oki, Pak Imam, Ustadz Erik merasa juga yakin, itu sebenarnya jadi kekuatan besar buat saya sebagai sutradara dan juga penulisnya kan waktu itu, gitu ya. Itu sih intinya. Tapi yang jelas kalau setiap kita bimbang istikharah udah pasti ya Bun ya. Tapi lebih kepada sebenarnya waktu ketika saya memulai debut dan membuat menulis 212 itu saya present konsep cerita awal itu, storyline itu ke Bunda Helvi di rumah sakit lagi. Nah untuk menuju ke sana itu sebenarnya saya biasa tuh tipe yang menulis ketika story ini, ketika di tim ini kita kayak small meeting ya, kecil gitu, saya present gitu cerita gimana masukannya, lihat dari perspektif kalau semuanya sama-sama sepakat dan ini cerita yang menarik gitu ya, artinya semua orang saya minta masukannya gitu ya, bukan hanya orang yang yang penting tahu soal film, tahu soal cerita, tapi yang awam juga, karena itu yang dilakukan Steven Spielberg ya waktu saya mempelajari karakter Steven Spielberg itu. Kalau bikin ide cerita itu, bahkan sampai OB di kantornya itu dimintai masukannya gitu Bun. Itu waktu saya dapat ikut kelasnya Mas Garin tuh kurang lebih sih cerita kayak gitu ya, bahwa jangan sungkan untuk meminta masukan dari orang lain gitu ketika kita merasa misalnya kurang yakin sama cerita kita gitu, karena setiap orang kita nggak tahu dari siapa sebenarnya masukan itu ternyata baik gitu dari orang yang ketika kita udah mengkotak-kotakan, kita nanya cuma sama yang majornya penulis aja gitu ya. Padahal sebenarnya calon, justru dengan kita banyak membaca, kita udah seperti melakukan riset pasar kita gitu ya. Kita menganalisa calon penonton kita, karena memang ketika jadi karya, penonton kita jadi karya, jadi sebuah produk, atau buku teman-teman jadi sebuah produk yang baca kan dari segala jenis kalangan gitu ya. Nggak akan membatasi, nggak boleh, yang ini nggak boleh nonton karena bukan kalangan bangsawan atau bukan karena kalangan rupawan misalnya kayak gitu kan. Jadi salah satu riset yang saya lakukan juga adalah saya mengajak banyak orang di sekitar saya untuk
mendiskusi ide itu sebelum akhirnya misalnya saya pitching ke produser gitu ya, saya pitching ke Bunda Asma, pitching ke Bunda Elvi, pitching ke Pak Imam dan lain sebagainya, kurang lebih sih kayak gitu. Baik ya, jadi teman-teman penulis ya mulai hari ini nggak usah takut rugi ya, yang film aja MM-an, film kan paling nggak 3M 4M juga ya Mas ya dengan promo dan lain-lain ya, gitu itu aja berani gitu ya, ayo kita buat karya-karya yang baik. Oke, ini yang berikutnya Matani Kani, silakan. Masih mode senyap itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, singkat aja. Mute, Mbak. Masih di mute itu. Dinyalain dulu ini. Oke. Sudah. Yang saya tanyakan, kalau misalnya membuat novel sequel, apakah kita menghubungkan novel yang sebelumnya dengan novel yang ingin dibuat, atau ceritanya berlanjut saja? Itu. Terima kasih. Pilihan-pilihan untuk sequel nih Mas ya? Iya. Gitu. Oke, silakan Mas. Kalau terhubung harus pasti terhubung ya. Artinya pastinya apa yang ya, pertanyaannya adalah apa yang akan menjadi hubungannya, apakah misalnya pengembangan dari karakter atau keinginan karakter yang menjadi lebih besar. Misalnya kalau di cerita satu misalnya ada bercerita soal seorang pemuda yang dengan latar belakang keterbatasannya, dia punya mimpi yang besar, tiba-tiba selesai capai mimpinya, di sequelnya ingin melanjutkan mimpi yang lebih besar, misalnya tadinya menaklukkan Jawa jadi menaklukkan Eropa. Kurang lebih sih kira-kira harus tetap terhubung ya, tetap harus ada hubungan. Artinya nggak bisa tiba-tiba lepas, misalnya di-cut satu tema tertentu, tiba-tiba cerita sequel nggak mungkin juga, misalnya cerita sequel tiba-tiba menghilangkan karakter utamanya secara utuh, tiba-tiba hilang gitu tanpa prolog atau penjelasan yang logik gitu, sehingga kenapa nih karakter dihilangkan gitu ya, sehingga akhirnya mengecewakan pembacanya, kan nggak mungkin juga seperti itu, kayak gitu sih ya. Jadi ada beberapa pilihan memang ya Mas ya, kalau kita lihat di film ya, yang pertama itu gitu kita melanjutkan gitu kan, ada juga yang tetap ya, yang paling minimal tuh dijaga benang merahnya. Betul. Ya Mas ya, jadi benang merah atau nada ceritanya atau universe-nya gitu. Bisa jadi misalnya tokoh-tokohnya berubah, tapi biasanya tokoh yang itu tetap muncul ya Mas ya. Ya jadi tinggal ini kreativitas teman-teman nih untuk menyiapkan gitu. Dan yang saya tahu ada juga penulis-penulis yang dari awal tuh dia sudah menyusun tuh gitu. Setahu saya di Lestari sampai ke-6-nya itu dia udah menyusun gitu. Jadi bikin draft ininya, outline-nya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh udah di kira-kira masalahnya di 2 apa, di 3 apa, di 4 apa, di 5 apa, dan di 6 dan seterusnya. Dan keuntungannya mungkin ya Mas ya kalau buat teman-teman yang bikin sequel ini adalah bahwa kamu nggak perlu memikirkan karakter baru lagi gitu, atau nggak semuanya baru gitu kan, karakter tambahan bisa gitu, tapi dunianya sudah mapan, karakternya sudah mapan, konflik, dialog itu juga sudah mapan gitu kan, tinggal nanti kreativitas kita meramu cerita gitu kali Mas Yesus ya. Iya, cuma tantangannya jadi lebih besar juga sih buat gimana? Oh iya. Tantangannya jadi lebih besar. Dan gitu kan semua sequel lebih sukses ya, ada juga yang lebih top gitu ya. Karena ketika kita bikin satu cerita misalnya satu film terus bagus gitu ya, ketika ingin menghadirkan dia untuk menonton kedua, orang akan berimajinasi, dia punya ekspektasi yang juga yang macam-macam ya. Jadi sebenarnya sebelum nulis kita berupaya menganalisa ekspektasi itu kira-kira. Jadi kayak bebannya tuh nggak mungkin nih, nggak bisa, saya ngomong nggak bisa kita sembarangan bikin sequel kayak gitu kan, selalu juga ngomong nggak bisa ada-adanya ngelanjutin doang, ngemanjang-manjangin gitu. Jadi harus kuat ceritanya, harus kuat latarnya, value-nya, terus ada masalah apa lagi nih, ketika ada karakter baru, kenapa dia harus hadir gitu kan. Jadi selalu timbul biasanya ketika sebelum menulis tuh selalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya sendiri sih. Kayak gitu ya, ini kayak penonton pasti nih pas tadi ngelihat trailer ya, membandingkan trailer 1 dan trailer 2 film Haya ya, yang 2 ini tiba-tiba ada Dini Aminarti sama Dimas Setio ya, wah ini jadi kepo nih, jadi tambah kuat nih jajaran castingnya Haya. Oke, penanya ketiga, ini kemarin kamu karena rutin tiap minggu nanya, kemarin kan tidak ditampung ya, sekarang Lelia ditampung lagi deh, kamu rajin banget nih. Oke silakan sayang.
Sambil Rima cari di YouTube ya, kalau ada komentar ya buat teman-teman yang saat ini mengikuti di YouTube KBMF Official, silakan jika ada komentar langsung saja ya taruh di komentar pertanyaannya, nanti akan dibacakan dipilih oleh Rima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Gini, mau izin tanya sih, kan kalau sequel tuh Kak kelanjutan ceritanya kan, atau itulah masih berkesinambungan. Nah, kita ngembangin misalnya bikin sequel tapi ngambilnya dari tokoh yang bukan tokoh utama, terus kayak di situ jadi misalnya kayak antagonisnya gitu, terus dikembangin karakternya. Nah, itu nanti tokoh utamanya tuh kayak cuman jadi figuran aja atau tokoh pembantu dalam cerita itu. Gimana? Boleh nggak Mas? Jadi universe-nya ya mungkin kayak spin off ya. Iya, spin off sebetulnya ya. Gimana Mas? Spin off ya. Ya sebenarnya ada kalau di film kita kenal dengan istilahnya spin off ya. Spin off itu lebih kepada cerita yang tadi kamu sampaikan, bahwa ketika kita bikin satu cerita tentang satu karakter A, di sini ada karakter B, ternyata karakter B di sini tadinya porsinya cuma kecil, tiba-tiba di lanjutannya justru karakter B yang dominan, yang sebenarnya justru menceritakan kayak asal mula dari mungkin apa hubungannya di masa lalu si A dan si B nih, ceritanya kayak gitu. Jadi kayak ada latar belakang atau cerita tersendiri gitu dari yang bisa diangkat, dan banyak film-film jenis seperti itu gitu ya. Misalnya kayak yang dibuat sama bioskop online sama Mas Angga dan tim, misalnya dia bikin Love for Sale terus tiba-tiba bikin Arini sendiri, sedangkan Arini sendiri itu kan tokoh pendukung di Love for Sale sebenarnya ya. Terus itu ada ceritanya tersendiri. Kira-kira kayak gitu sih, itu bukan hal yang masalah gitu ya. Ya, jadi ya silakan aja ya buat teman-teman ya, kayak di Surga yang Tak Dirindukan nggak mustahil misalnya nanti kemudian yang berikutnya Surga yang Tak Dirindukan 4 itu malah spin off-nya, jadi edisi Meros ke belakang gitu ya. Jadi laki-laki dalam hidup Meros ya. Baik, Rima, bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang mau diajukan dari YouTube atau kita lanjut di sini? Ya, Mbak Rimanya masih baca. Oke, kalau Mbak Rimanya masih baca, saya ambil Atini. Silakan Atini. Satu pertanyaan, langsung saja. Ya, masih. Oke, masih di mute nih. Jadi silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak Bunda dan Mas Jesti Arimba atas penjelasan yang sangat wow. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara, misalnya gini, Mas dan Bunda, kita ingin membuat novel, kemudian di salah satu plotnya itu kita mengambil bergambar intinya seorang akademisi, kemudian kita ingin mencantumkan jurnal atau dokumentasi asli dalam sebuah novel itu. Nah, itu kira-kira kalau misalnya ingin seperti itu, bagaimana cara baiknya, Kak, itu? Terima kasih. Oke, mungkin yang 212 bisa jadi contoh ya, Mas Jasis? Bisa, Bun. Yang novelnya atau ininya, skenarionya? Iya, skenarionya. Bisa? Halo? Iya, Mas. Jadi, saya agak skip, coba diulangi nih, Mas. Mbak Liti gimana tadi? Gini, misalnya kita ingin membuat novel, kemudian dalam novel tersebut, contohlah kita ingin mengangkat sebuah isu tentang bagaimana psikologis orang, misalnya mahasiswa di sebuah universitas yang menjadi korban misalnya pelecehan seksual oleh dosen gitu. Karena itu bergambar latar belakangnya di kampus, kemudian kita ingin sekali mencantumkan misalnya ada sebuah dokumen atau jurnal yang itu asli gitu, ingin kita letakkan di dalam novel kita. Itu cara tips and trick baiknya bagaimana, Mas? Begitu. Oh, itu sangat bisa sekali sebenarnya. Itu kan artinya sebenarnya semua
cerita fiksi ilmiah ya, sebutlah itu ya, fiksi ilmiah harus didukung, apalagi yang kayak tadi ya bicara soal jurnal, atau ketika misalnya ketika bicara misalnya novel pokoknya novel-novel tentang yang banyak difilmkan di drama Korea tentang tentang tema kedokteran kan ya. Ketika bicara misalnya kayak kayak yang lagi saya tahu, saya suka banget kalau drakor tuh tema-tema tentang dokter, karena pasti harus kuat kan, nggak mungkin kalau menangani satu penyakit istilah medisnya kayak gitunya, jurnal itunya harus didukung dengan data-data yang kuat, dan pastinya juga ada konsultan medisnya yang membantu untuk istilah-istilah tadi. Jadi itu menurut saya justru memang hal-hal tersebut harus dilakukan, dan itu penting gitu ya, untuk mendukung dan memperkuat cerita kamu, sehingga cerita tersebut menjadi logik gitu ya. Bisa diterima secara logik. Ya, insya Allah ya. Iya. Boleh menanggapi sebentar, Bunda? Oh, boleh, silakan. Kalau misalnya kita ingin menukil dari naskah aslinya gitu, Kak, itu tips and triknya bagaimana, Kak? Bagusnya. Kayak misalnya tentang misalnya tentang korupsi gitu, Kak. Kemudian kita ingin menyampaikan, dan korupsi kan nggak banyak gitu, nggak banyak orang yang benar-benar real gitu. Kemudian kita dapat dokumen realnya, tapi kita benar-benar perlihatkan di novel itu dokumen aslinya gitu. Itu bisa nggak kalau kayak gitu? Ini kalau lebih cenderung misalnya ketika kasus misalnya korupsinya adalah kasus tentang biografi seseorang, ya sangat mungkin gitu ya, jika misalnya memang ingin, ya banyak ketika bicara biografi banyak hal yang harus ada persetujuan kedua belah pihak ya, ketika mengangkat cerita real. Nah, ada atau pola juga yang bisa dilakukan dengan, kalau di film itu kita kenal dengan reenactment ya, atau melakukan merekonstruksi adegan ulang gitu, dengan misalnya tokohnya ditokohkan, di karakternya dipalsukan gitu ya, diganti dengan orang lain, tapi kasusnya sebenarnya sama, dokumennya di latar belakangnya data itu, cuma semua data-datanya diganti dengan karakter yang kita ciptakan. Itu yang bisa dilakukan sih. Baik, gitu ya, terjawab ya, insya Allah ya. Oke, Rima bagaimana? Baik Bunda, ada satu pertanyaan dari YouTube dari Kareka Ayu. Bunda, bagaimana untuk menghilangkan ketidakpercayaan diri dalam menulis? Mohon masukannya. Minta masukan kayaknya pun. Iya, kalau nggak percaya diri dalam menulis nih Mas Jasis, versinya Mas Jasis gimana ya? Kalau filmmaker tadi, bismillah aja gitu ya Mas ya. Kalau untuk hal-hal yang baik tuh harusnya kita percaya diri aja gitu, bismillah aja gitu. Apalagi kalau yang kita kejar ridhonya Allah nih. Nah kalau Mas Jasis sebagai filmmaker kira-kira gimana Mas? Ada tips nggak untuk pede nih? Pertama sih sebenarnya semua ketika melangkah di awal semuanya pasti punya rasa ketidakpercayaan diri yang sama, kayak misalnya bisa nggak sih gue, mampu nggak sih gue, apa pantas gue menghasilkan karya yang seperti itu. Nah balik lagi sebenarnya kembali ke passion itu, nanya sih kepada kita, harus selesai dengan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran diri kita sendiri aja sih sebenarnya, untuk memutus rasa takut kita yang berlebihan tadi, bahwa setiap orang berhak untuk berkarya sih, intinya itu yang menjadi memacu saya waktu di awal-awal juga kayak gitu. Ketika saya memutuskan ikut lomba Eagle Award Documentary Competition, waktu itu saya ikut dari tahun 2005 gagal, 2006 belajar, 2007 baru lolos lagi, baru masuk jadi finalis, dan alhamdulillah itu juara. Jadi justru waktu dari 2005 itu nekat, berani, tapi kayak peralatan perangnya atau peralatan tempurnya kurang gitu ya. Jadi sebenarnya ketakutan atau ketidakpercayaan diri itu muncul juga karena ilmu dan lingkungan yang tidak support system yang kurang. Sebenarnya dengan adanya KBM ini, ya kan, sebenarnya ini kan menjadi support system yang luar biasa, yang harusnya bisa tidak ada lagi sih rasa takut, atau kayak yang penting bahwa ketika menulis ini kan bukan soal salah dan benar, nggak mungkin gara-gara kamu salah menulis kamu di penjara ya, kecuali kamu jelek-jelekin orang lain kan, nulis tentang kejelekan orang lain atau mengumbar aib orang lain, baru mungkin kali gitu ya.
Baik, Mas Justice, saya coba lihat ini ya di Hani Mulia ya, di chatting ya. Izin bertanya, jika kita membuat novel yang bergenre fantasi atau kolosal, di mana novel tersebut jika difilmkan mengangkat tentang pendekar dan kidal. Nah, cerita seperti ini apakah menarik untuk diangkat menjadi film dari kacamata penonton dan filmmaker? Mohon penjelasannya. Ya, balik lagi sih Bun, soal apa namanya, kayak ini tadi baru ceritanya tentang pendekar. Jadi sebenarnya di dalam ceritanya itu ada bumbu-bumbu apa lagi. Jadi itu yang harus jadi apa namanya? Jadi kunci ya ketika misalnya kita mau mengangkat satu cerita apapun, baik ke film atau jadi novel juga ya. Dan apakah cerita yang misalnya kita angkat tadi itu dekat gitu ya. Target audiens kita juga harus kita tentukan dulu gitu ya. Apa jangan-jangan cerita misalnya atau misalnya cerita kolosal. Oke, kolosal, tapi bagaimana kemampuan kita untuk meramu cerita kolosal itu sehingga akhirnya relate dengan misalnya situasi hari ini. Itu yang harusnya menjadi kunci kita untuk meramu cerita tadi sehingga akhirnya cerita ini bisa diterima oleh pasar gitu ya. Karena pasar merasa relate dan merasa juga ikut memiliki terhadap cerita tersebut. Itu sih harus yang dikuncikan, artinya banyak sebenarnya kesalahan juga yang mohon maaf ya, maksudnya saya juga banyak punya teman pembuat film, kadang kalau masih ketemu dengan diskusi teman-teman yang menurut saya idealismenya salah gitu ya. Idealisme salah begini, artinya dia kadang berkarya nih melupakan gitu penontonnya, bahwa penonton yang harus ngerti karya gua gitu ya. Penonton yang harus ngerti karya gua, yang itu juga ya sah-sah aja ya ketika dalam berkarya, tapi menurut saya itu sesuatu yang salah ketika kita membuat sebuah karya. Sayang aja ketika karya kita itu tidak bisa dinikmati masyarakat atau penonton yang lebih luas gitu. Iya, padahal dia jembatan kan, yang harusnya kita berkarya karena kita ingin menyampaikan sesuatu gitu kan, ada nilai komunikasi gitu di situ ya Mas ya. Baik, ini udah ada yang semangat nih Mas ya. Jadi tadi Laila bilang terima kasih kesempatan bertanyanya, Bunda terima kasih juga untuk jawabannya Mas Justice. Minta doanya semoga dimudahkan proses dan jalannya, insya Allah mau bikin sequel salah satu ceritaku. Yeay, ya semangat ya. Ya oke. Berikutnya Mas Justice, kita agak lewat dikit waktunya, boleh ya? Aman, Bun. Ya, masih ada pertanyaannya. Ya, kita doakan nih Mas Justice lagi pemulihan juga nih, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Silakan Ratna Anjulita. Nanti terakhir Rina Nurhayati ya pertanyaannya, kecuali nanti dari YouTube masih ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya kepada Mas Justice atau Bunda Asma ya. Nah, kita sebagai penulis itu bagaimana sih caranya untuk memperkuat latar cerita? Apakah kalau dalam menulis itu harus dideskripsikan sedetail mungkin latarnya atau bukan? Karena kan kalau kita dari segi kita sebagai penonton film kan pasti kita punya gambaran gitu ya Mas Justice, bahwa latarnya itu seperti ini. Kalau kita sebagai pembaca kan harus membayangkan apa yang ada di tulisan itu. Bagaimana untuk memperkuat itu ya? Memperkuat latar bagi penulis dan bagi filmmaker nih, Mas Justice. Kalau yang dilakukan di Haya untuk memperkuat latarnya atau kesan Palestinanya tuh bagaimana, Mas? Tadi karakter dan latar ya, Bun ya. Intinya sebenarnya ketika kita membuat menciptakan satu karakter untuk menghidupi cerita kita. Ya intinya kita harus memahami betul kita ingin menciptakan karakter seperti apa. Misalnya ketika di ayat 1 ya dari 212 saya menciptakan karakter Rahmat kan ya, menentukan bahwa ini protagonis atau dia antagonis kan itu harus ditentukan dulu. Terus karakter Rahmat ini seperti apa? Secara sifat, secara keyakinan dia agnostik. Nah ketika bicara agnostik kita juga harus riset tuh. Jadi untuk memperhatikan kira-kira orang agnostik kayak gimana sih? Jadi kan itu kita perlu juga tahu, melakukan riset, baik secara riset literasi melalui misalnya dengan online Google cari, atau juga bisa melakukan dengan interview, wawancara, ngobrol dengan teman-teman yang mungkin lebih banyak memahami tentang dunia agnotisme ya kayak gitu.
Nah itu yang saya lakukan ketika saya ingin memperkuat sebuah karakter. Nah ketika bicara soal latar di Haya, ketika bicara soal Palestina, ya waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan juga syutingnya ke Al-Aqsa juga ya Bun ya. Tapi ketika saya ingin menggambarkan Justice, aku belum. iya Mudah-mudahan berikutnya Asma. ini. Jadi ketika saya ingin menggambarkan Gaza, ya pastinya saya melakukan riset, melakukan observasi dulu ya dengan foto-foto ya kan, kondisi konflik gimana sih perbatasan Gaza tuh, demografinya seperti apa, landscape tempatnya seperti apa, terus sekitarnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah karena Indonesia ternyata negara yang luar biasa kaya, dan sebenarnya itu juga ya tertolong sebenarnya dengan film Ayat-Ayat Cinta dulu gitu ya. Ternyata kan Ayat-Ayat Cinta ada salah satu scene kayaknya Mesir banget ya. Di Mesir itu juga dilakukan di Indonesia. Jadi saya searching tempat-tempat Ayat Cinta ini syuting di mana ya, saya bilangnya kayak gitu. Terus banyak juga tempat, ada 2 tempat yang gambarannya tuh kayak savananya tuh kayak gurun di Timur Tengah gitu Bu. Pertama ada di Kupang, itu jauh banget pasti. Itu waktu ke Kupang kemarin akhirnya saya datengin juga tuh tempat. Itu di Kupang, itu di pantai apa saya lupa, pokoknya 4 jam jaraknya dari kota Kupang. Satu lagi ada Gumuk Pasir di Yogyakarta, yang tekstur demografinya tuh kayak di Gaza lah, pantai, batasan, terus padang pasir yang kemerahan yang terbentang luas, yang akhirnya itu saya bisa buat jadi kamp pengungsian dan untuk membuat juga adegan demonstrasi di tepi barat Palestina, pesisir Palestina gitu. Iya, dan yang menarik salah satu ini mungkin pertanyaan Asma dulu ya sebelum ke Mbak Tini ya, Mas. Kan gini ya, bayangannya tuh wah kalau settingnya, latar ceritanya adalah demo gitu kan, yang 7 juta orang gitu kan. Kemudian latarnya Palestina, wah ini cerita pasti berat dong gitu ya. Nah tapi kan ternyata Mas Justice terbukti ya dengan 750.000 penonton lebih untuk Haya 1 gitu ya, itu hits gitu. Itu hari pertama berapa Mas yang nonton Mas? 93.000 yang. 93.000, by the way buat teman-teman itu hits banget gitu. Karena dulu Assalamualaikum Beijing itu cuma 39.000, itu aja udah hits, udah dianggap hits gitu ya. Asma langsung kerangkering produser nelpon gitu. Ini 93.000 loh yang nonton dengan promo yang minim gitu kan. Nah berarti kan ada sesuatu yang dilakukan oleh Mas Justice dan kawan-kawan yang membuat hal yang berat ini dikemas dengan ringan gitu. Ya kan, termasuk juga untuk nanti Haya 2 gitu ya. Ini apa sih Mas resepnya nih Mas buat teman-teman yang pengen bikin sequel ya, atau pengen bikin cerita yang ide-idenya mungkin mengambil salah satu latar misalnya sejarah gitu ya, satu peristiwa yang kelihatannya berat gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa dikomunikasikan dengan ringan gitu? Ya intinya kita harus sadar betul bahwa kita sedang membuat produk hiburan. Jadi ini yang harus jadi kita sepakati bersama. Ketika membuat karya yang memang tujuannya untuk menghibur orang, ketika jadi film, ini kan bukan medium tutorial. Nggak ada orang ke bioskop itu mau nonton tutorial atau mau digurui, kan nggak ada gitu ya. Karena orang rata-rata spend uang beli tiket, tujuannya tuh dia pengen terhibur. Artinya dia pengen dapat, kalau ketika nonton horor dia pengen dapat experience takut yang luar biasa takut ya. Ketika nonton drama dia pengen emosinya teracak-acak, dia pengen senang, kadang dia pengen nangis. Jadi aspek-aspek itu harus kita penuhi gitu ya, bahwa oke, kita membuat kita sepakat kita membuat satu cerita dengan tema yang mungkin terlihatnya berat, tapi bagaimana ini harus menjadi satu produk yang lagi-lagi ini produk hiburan gitu. Aspek itunya nggak boleh hilang. Oleh karena itu untuk memenuhi aspek-aspek itu tadi kita nggak boleh salah dalam membangun. Kalau di film di skenario itu kan tahapannya ketika pertama kan bikin outline, sinopsis, treatment, skenario. Jadi jangan salah bikin sinopsisnya dulu, adalah sinopsisnya tuh. Kayak jangan salah dari membuat premis dan dari membuat sinopsisnya gitu ya. Sehingga cerita yang ingin kita sampaikan sehingga patah gitu cerita yang ingin kita sampaikan. Nah, ketika selain itu apa aja sih aspek-aspek menghibur, pastinya kan harus memenuhi, kayak untuk menghibur kita butuh aspek komedi ya gitu ya. Jadi disitulah
akhirnya kita sepakat meramu, wah ini Ricis memang udah lucu nih, tapi karakternya harus jadi sesuatu yang lain kan gitu. Jadi dihadirkanlah sosok Ricis yang latar belakangnya dia orang lama tinggal di Malaysia dan berbahasa Melayu, sehingga akhirnya mempunyai nilai lebih lagi di film gitu, yang membuat orang jadi ada Ricis lahir udah orang menunggu, tapi punya sesuatu yang membuat kejutan lagi ya, jadi surprise lagi dari kehadiran Ricis dengan Ricis yang berbahasa Melayu dengan kekonyolannya, tapi dilakukan dengan dialog-dialog yang berdialek Melayu. Jadi itu salah satu menemukan hal-hal yang unik dan menarik dan menjadi berbeda dari kebanyakan yang orang lakukan. Itu yang menjadi kunci juga ketika kita melahirkan sebuah cerita, ingin membuat sebuah karya atau cerita yang berbeda juga sih. Gitu. Dan rumusan yang sama masih Mas di Haya 2, artinya penonton bisa nangis, bisa ketawa gitu ya, bisa ini gitu. Iya. Nilai komedinya harus saya akuin agak lebih berkurang, tapi nilai dramanya masih ada Ricis, tapi pasti ada Ricis dan masih tetap kuat, tapi nilai dramanya jadi lebih kuat. Jadi karena waktu ketika bikin sequel kan gitu, pertaruhannya selalu gitu kan, ketika misalnya saya tulisan diskusi, kita ingin memenuhi harapan orang, ekspektasi orang. Jadi ketika di film Haya 1 ini kayak latar belakang awal bagaimana Haya sampai, terus Haya coba cari kedamaian lewat Rahmat yang tadinya awalnya cinta cuman cinta tapi salah mengimplementasikan cinta sehingga cinta berubah jadi obsesi gitu kan ya. Nah di Haya 2 sebenarnya temanya kan bagaimana kita saya berusaha memaknai kehilangan, bagaimana sebenarnya ada anak yang lagi trauma, yang dihantui rasa trauma yang berkepanjangan, berusaha mencari kedamaian, malah dapat situasi bertemu dengan orang yang lagi trauma, yang trauma juga, yang cuman memang dengan latar belakang yang berbeda, sehingga akhirnya keduanya saling membutuhkan satu sama lain, dan sehingga akhirnya menjadi masuk akal ketika ini jadi keluarga, ini jadi sesuatu yang jadi kehidupan baru bagi cerita mereka gitu. Kalau teman-teman yang pengen nonton Haya 1 akan tayang lagi nggak sih Mas? Insya Allah akan tayang di Maxstream April ini. Gitu. Ya, April ini. Dan kalau RCTI mungkin Maret akan tayang. Kalau nanti mereka akan update, kita akan update juga sih Bun. Baik ya. Jadi buat teman-teman, dan jangan lupa novelnya bisa diperoleh ya. Dan novelnya itu bagus banget ya. Ditulis sama Benny Anas dan Behelvi di Republika ya. Jadi silakan ke toko ininya Republika ya di marketplace. Silakan Mbak Rina Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ini dipanggil Mbak, senang. Mbak Helvi pasti protes tuh. Silakan sayang. Ya, saya mau nanya. Kan kalau misalnya untuk berkarya biasanya kan kita butuh riset. Nah, biasanya kan kita menanyakan ke narasumber atau interview. Kayak misalnya kedokteran, biasanya kita tanya ke dokter atau ke rumah sakit langsung atau ke yayasan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk riset itu bagaimana untuk sampai bertanya ke narasumber, karena apalagi kan untuk penulis pemula biasanya kita nggak punya banyak link, networking atau seperti itu. Apakah kita tanya dulu ke ke kontak personnya atau seperti apa gitu Bunda? Iya, saya memahami dilema ini nih Mas Yasis ya, kalau kita baru mulai berkarya ya. Saya mau nanya buat novel saya penulis novel sebelumnya apa ya? Ini dia baru mau ditulis gitu ya. Iya, gimana Mas Yasis? Ya, kalau sekarang sebenarnya untuk riset ini lebih mudah harusnya ya. Ketika waktu beda awal tahun 2000-an ketika saya mulai berkarya gitu ya, informasi masih terbatas di internet gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya dengan klik di Google itu semua yang kita mau tahu sebenarnya ada gitu ya. Tinggal key-nya jelas gitu, kita mau cari informasi tentang apa, sisanya nanti observasi bisa dilakukan. Contoh misalnya dengan kedokteran, nggak punya link teman dokter, kita bisa tanya halo dokter misalnya, halo dokter, ada aplikasi halo dokter, tanya tentang penyakit ini, istilah medisnya apa, kayak gini itu bisa dijawab. Dan atau keterangan informasi seputar istilah medis dan lain sebagainya itu bisa dengan mudah didapat ya sekarang. Artinya sebenarnya tidak ada alasan atau yang menghambat ya untuk melakukan riset sih Mbak, menurut saya untuk hari ini. Sampai mungkin untuk agar bisa lebih mendalami risetnya, mendalami hal-hal yang ingin didalami lagi,
itu pasti insya Allah sih nanti lambat laun akan ketemu orang yang kalau di dokumenter waktu di awal-awal, kalau saya ketika ingin mau misalnya mengangkat satu cerita yang saya butuh, pasti kalau di dokumenter riset itu jadi satu hal yang mutlak ya, karena tokoh di filmnya, protagonis atau antagonisnya, narasumbernya adalah orang yang real gitu, orang yang jadi subjek saya gitu ya. Ya saya intinya pastinya saya datangin baik-baik, misalnya kita datang ke puskesmas terdekat, temu perawat, misalnya datang mengamati dulu 1 hari, hari kedua baru mulai menyapa, mengenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan saya sejujur-jujurnya kenapa saya ingin melakukan riset ini gitu sih. Melakukan pendekatan persuasif itu harus sangat benar-benar secara baik dilakukan. Ya, jadi ternyata memang benar harus sabar ya Mas ya sutradara ya. Saya kira waktu nonton Hometown Cha-Cha-Cha, waktu sutradaranya mau ngebujukin pemilik rumahnya, saya pikir wah ini sampai sabar banget gitu ya. 1 kali datang belum ini 2 kali, 3 kali, jadi memang harus untuk menggerakkan hati ya. Baik, terima kasih Mas Jasis. Saya satu lagi deh dari Al-Fatihah Sari, silakan. Setelah ini mungkin saya minta tolong Rima ditayangkan trailer Haya 2. Tadi kayaknya belum ada yang mungkin belum menyimak atau belum bergabung ya sebelum nanti kita menutup acara. Terima kasih. Silakan, Mbak. Ya masih belum di-unmute, Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bunda Asma yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada Akang untuk membuat ingin merintis karir menjadi sutradara itu bagaimana, Kang? Apakah dimulai dari dokumenter, membuat film dokumenter kita dulu, atau bisa dimulai dari penulis? Dan apakah ada kesempatan untuk perempuan misalnya kan untuk menjadi sutradara, dan bagaimana jalur supaya bisa mencapai ke titik tersebut? Sekian pertanyaan. Kamu satu pertanyaan lagi dapat payung gratis. Silakan Mas Justice ya. Ini banyak nih keingintahuannya, bagus ya. Ya. Ininya awalnya untuk ketika kita ingin menjadi seorang sutradara, ya kebetulan saja jalurnya dokumenter, tapi intinya saya mengawali karya film-film saya dari film-film pendek sih Mbak ya. Banyak mengikuti festival ya, baik sebagai observer juga sebagai partisipatori gitu ya, dan juga peserta lomba dari mulai intinya membuat dari mulai ketika jadi kok saya nonton kok begini banget ya gitu ya, terus bikin lagi artinya melakukan prosesnya benar-benar dari awal. Dan semua orang saat ini ya banyak sutradara perempuan juga ya, banyak sekali gitu ya, jadi semua nggak ada kaitannya jadi sutradara harus laki-laki gitu ya, jadi semua punya kesempatan jadi sutradara. Dan bagaimana mengawalinya, kayak Mbak Fatihah Sari ini bisa juga ikut komunitas-komunitas film di daerahnya. Saya pikir hari ini komunitas-komunitas film sudah sangat menjamur ya, sudah sangat banyak. Tinggal ngebangun link di sana, ngebangun networking, sehingga akhirnya bisa sama-sama berkarya bareng, mulai dari membuat karya-karya yang kecil dulu, mengikut sertakan karya-karya atau karya-karyanya ke festival di daerah dulu, terus naik ke tingkat nasional, syukur-syukur lanjut ke internasional, dan intinya ya terus berkarya. Dan juga harus menjawab juga pertanyaan. Waktu saya jadi program koordinator Eagle Award, rata-rata kan mereka ingin jadi sutradara, selalu saya tanya, apa benar bahwa sutradara ini adalah mimpi dan cita-cita kamu gitu. Ketika memang sesuatu sudah jadi mimpi dan cita-cita, saya pikir pasti akan menemukan cara untuk mewujudkannya sih, insya Allah sih kayak gitu. Oke, Mas minta doanya ya Mas buat teman-teman KBMF yang hari ini hadir. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya mencapai mimpi-mimpinya. Yang belum selesai novelnya bisa selesai. Yang sudah menyelesaikan novelnya mudah-mudahan dapat jalan untuk bikin sequelnya dan semuanya hits. Amin, amin, Allahumma amin ya. Baik Mas Jasis, terima kasih banyak. Ini ada satu pertanyaan dari chat ya.
Kata Mas Yasis dari tadi satu-satu mulu tapi nggak selesai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Mas Justice, bagaimana sebenarnya prospek film ke depan tentang cerita yang non rumah tangga dan cinta-cintaan anak muda zaman now, di mana audiensnya memang sedang banyak-banyaknya. Jujur saya kangen banget film seperti Emak Ingin Naik Haji sama Laskar Pelangi. Saya kira sebetulnya kalau kangen nih berarti harus nonton film Haya ya Mas ya, nonton film Haya 2 ya. Karena udah konfliknya berbeda nih ya dengan yang lain-lain ya. Mas Yasis mau ini kah di komentar ini tren film ke depan? Iya. Kalau tren intinya kalau cerita romance kayaknya cerita akan jadi sepanjang masa ya Bun ya. Kayaknya trennya ya emang tren yang long last time gitu ya. Jadi kayak nggak ada masanya gitu kalau cerita memang romance. Artinya karena memang kisah hubungan dua manusia itu, ya, laki-laki dan perempuan memang selalu punya cerita yang menarik untuk diulas gitu, untuk diketengahkan gitu ya. Mau cerita tentang itu masalah perceraian rumah tangga, mau itu kisah perselingkuhan, mau itu kisah kesetiaan, mau itu kisah poligami bahkan, artinya cerita tentang hubungan dua insan itu ya, laki-laki dan perempuan itu memang selalu punya nilai tersendiri lah buat penonton ya, karena itu sangat disukai kayak gitu ya. Tinggal pertanyaannya adalah ya kenapa kita harus buat itu gitu ya, kenapa kita mau buat hal yang seperti itu gitu ya, apa yang ingin kita kasih atau kita beri dari kisah atau cerita yang kita kisah atau cerita yang diangkat dari tema seperti itu sih. Nah itu tanggung jawabnya kembali kepada pencipta karya masing-masing. Iya, dan kita nggak harus ini juga sih antipati atau apa gitu, karena memang ruang dakwah atau ruang untuk edukasi di situ banyak ya Mas ya gitu, di rumah tangga sekalipun atau cinta-cintaan gitu. Karena cinta buat saya masih menjadi salah satu penyebab sumber maksiat yang terbesar ya gitu, dan kayaknya harus digarap juga ya. Makanya Mas Yasis bikin 100% halal juga kan gitu ya. Baik, buat kamu Rima nih ada apa nih Rima yang mau ditampilin nih Rima? Sebelum nanti kita putar trailer Haya ya, untuk teman-teman yang penasaran apa sih yang saya tadi belum sempat nonton gitu ya. Iya. Ada novel terbaru dari Bunda Asma nih. Yang mana nih? Mungkin admin boleh tolong ditampilkan untuk flyernya. Jadi karena trennya ini ya, nah minta doanya nih ya buat Cinta Maha Luas, Mas Justice minta doanya ya. Ini apa cerita tentang apa sih? Salah satunya mungkin selingkuh syar'i ya. Ada apa selingkuh syar'i ya? Tapi intinya seperti itu ya, nanti mudah-mudahan kita bisa bikin bedah novelnya nanti ya di KBM App ini juga. Terima kasih Rima, Mas Justice. Sebelum ditutup ya, ini insya Allah akan tayang Cinta Maha Luas ini tanggal 22 bulan 2 ya 2022. Wah, nggak cuma pernikahan yang nyari tanggal cantik, masuk juga Cinta Maha Luas ya. Kita akan tutup next dengan trailernya Mas Justice. Sekali lagi kita tonton ya, teman-teman yang nyambung dengan Haya 1 pasti nyambung dengan bisa melihat gambaran ya, oh sequel itu seperti ini, apa yang dipertahankan, apa yang tidak dipertahankan lewat trailernya. Silakan Rima. Baik, untuk admin boleh dibantu untuk ditayangkan videonya ya. Ki Zainal pernah bilang gini ke gue, hijrah itu ibarat lari maraton. Lo udah tahu pasti nih, kapan seharusnya ngelangkahin kaki lo buat cepet-cepet ninggalin garis start. Gue terkadang kayak apa ya, gue tuh kayak sakit kepala sendiri sama dosa-dosa gue kalau gue pikirin tuh. Rahmat, kamu itu ingat, 1 bulan lagi kamu itu nikah. Kamu serius nggak sih? Hah? Anak yang lo selamatin kemarin, keluarganya meninggal semua. Lu sadar gak sih? Itu udah melanggar hukum 2 negara. Lo mau ngabisin perjalanan hijrah lo di penjara? Kenapa sih Kang? Akang ngelakuin semua ini? Emang Akang gak capek apa bikin hidup Akang terlibat masalah terus? Kalau lo emang udah gak peduli sama diri lo sendiri, paling gak lo pikirin tuh,
Abah, Yasna. Ricci, saya udah bilang berkali-kali ke kamu, jangan bawa Haya keluar rumah. Apa sih isi otak kamu? Hah? Jangan Abdurrahman. Kau udah mati-matian jagain Haya. Semuanya udah gue lakukan buat lo. Apa sih kalian ini? Udah. Saya ini which is single dan amanah insya Allah. Oh, saya Abrar, jomblo visabilillah. Ini pada kenapa sih? Anak keturunan Palestina tidak boleh diadopsi. Karena di dalam diri mereka sudah ditanamkan tekad untuk menjaga tanah air mereka. Mereka adalah penjaga Al-Aqsa. Yalla ya Haya, dawiri alayya. Selamat pagi sayang. Obat-obatan yang saya kasih itu sifatnya hanya sebagai penenang kalau Mbak Lia sedang stres atau sedang sulit dikontrol. Ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan supaya istri saya kembali pulih. Kenapa kok sedih begini Haya? Kan Haya sebentar lagi mau pulang ke Palestina. Jangan sedih, Bit. Kan di sini udah ada aku. Kalian, diam di situ. Dan pegang kuping kalian. Saya juga mau kasih tahu Mbak, kasih tahu anaknya kalau ngajak anak saya main, jangan diajak main kotor-kotoran. Kamu kan udah janji, hari ini waktu untuk keluarga. Tapi kenapa sih kamu selalu mikirin kerjaan kamu? Egois tau nggak? Gara-gara main sama kamu, anak saya jadi kurang ajar. Cukup! Cukup aku bilang! Hana! Bisa aja nih buaya. Ngambil barang orang tanpa izin itu nggak baik. Oke? Ricis, kamu mau nggak? Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi kok diajakin ngomong diem aja? Lia. Woi, bangun lu. Anak gadis jam segini tidur. Ya, terima kasih Mas Justice Arimba. Sukses untuk film Haya 2 yang akan tayang di bioskop tanggal berapa Mas? Tanggal 24 Maret 2022 insya Allah. Oke, dan gala premiernya bisa nggak sih teman-teman ini datang ke gala premier? Oh bisa dong. Ikutan nonton ya? Kita sediakan, lewat Bunda ya, sediakan giveaway. Yeah. Oh, giveaway nanti ya di Iya, KBMF. Oke ya, giveaway ini buat teman-teman ya. Dan ini, tapi kalau mereka mau beli tiket bisa Mas? Misalnya Bisa, insya Allah juga nanti akan sebentar lagi sih follow bisa follow @haya2 the movie ya. Iya. Iya, IG-nya, Instagramnya @haya2 the movie. Jadi Uh-huh. dalam waktu dekat kita akan info flyer untuk gala premier. limited set. Iya. Iya, jadi ada limited seat ya, dan teman-teman gala premier ini salah satu yang kalau buat saya teman-teman penulis datang lah, dan jangan cuma datang ya, artinya kita datang untuk nonton, iya, untuk nonton Haya, tapi siapkan buku teman-teman, siapa tahu ya, karena biasanya banyak filmmaker yang warawiri ya, kita nggak pernah tahu yang namanya jalan, kita yang namanya usaha aja ya Mas ya, siapa tahu ketemu Mas Justice kan, kemudian cari, Mas ini karyaku nih dari KBMF, wah ya kan, atau nanti ketemu, siapa tahu ketemu Mas Guntur Suharjanto ya, sutradara Ayat Cinta 2, atau ketemu yang lain ya, banyak filmmaker yang datang. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut gala premier ya, kalau ada acara-acara film-film gala premier, datang dan bawa karya teman-teman. Who knows ya, kita nggak tahu, kita bisa menyerahkan karya itu ke siapa tahu itu bisa menjadi sebuah jalan. Mas Justice, pesan terakhir nih sebelum ditutup nih, terkait berkarya, terkait Haya 2, apapun. Ya sebelumnya sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Bunda, juga buat teman-teman semua, mohon maaf jika ada kekurangannya. Pesan saya sih terus berkarya, jangan takut untuk salah, bahwa intinya bikin aja dulu terus, karena menurut saya karya yang baik adalah karya yang selesai dibuat. Jadi
mau bagus karyanya tapi kalau nggak selesai ditulis ya nggak terbit di KBMF atau tidak jadi novel atau jadi di film, jadi itu bukan karya yang bagus, kurang lebih sih kayak gitu. Dan mudah-mudahan suatu saat bisa bekerja sama mewujudkan ada salah satu karya-karya di KBMF yang bisa kita filmkan bersama ya Bu. Ya, amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sampai ketemu bisa nonton di bioskop untuk nonton sama-sama film Haya 2 24 Maret dan insya Allah premiernya 12 Maret 2022. Mohon doanya, mudah-mudahan filmnya bermanfaat dan menghibur, bermanfaat dan bisa memberi dampak bagi masyarakat secara luas. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan donasi lebih besar untuk Palestina dan untuk yatim duafa kita yang terdampak COVID-19 nantinya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Kita akan foto bareng nggak Rima? Iya dong Bunda, foto bareng dulu kita sebelum mengakhiri sesi BDP malam ini. Baik, untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya, kita foto bareng terlebih dahulu dengan salam literasi ataupun gaya bebas. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, tahan dulu sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, slide terakhir, tahan dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih Mas Dastis. Semua, terima kasih teman-teman yang mengikuti di YouTube ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pekan depan ya, Rabu depan. Pokoknya Kencan Rabuan ini bersama KBMF di acara Belajar dari Bintang. Buat rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita makin termotivasi untuk berkarya yang baik ya, berkarya yang membuat perubahan seperti yang tadi Mas Yasi sampaikan ya. Dan jangan lupa yang ingin bisa menjadi bagian ya dari Haya ataupun proyek-proyek film yang baik dengan sedekah status, dengan sharing trailer dan lain-lain. Mudah-mudahan kalau ada kebaikannya, misalnya donasi jadi bergulir sekian ya Mas ya, kita bisa menjadi bagian dari situ untuk proyek-proyek baik. Terima kasih Mas Yasis Arimba, terima kasih KBMF. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bunda, Mas Dasti, sukses terus untuk film Hayanya. Amin. Sama amin. Kami dulu ya Asma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Terima kasih.